Selamat datang teman-teman ASBWI. Kembali lagi di Besti. Di Besti kali ini kita akan mengundang seseorang coach. Kita lihat apakah sudah ada di sini. Sepertinya belum. Kita akan mengundang seorang coach dari Pondok Bambu. Dia ini mungkin dibilangnya senior saya juga. Dan kenapa kita tertarik mengundang coach ini, karena beliau ini berstatement di salah satu postingannya itu kalau wanita juga bisa berkarir di dunia sepak bola, dan dia juga menyinggung tentang gender equality juga. Itu salah satunya kita kenapa tertarik mengundang. Kita cari belum. Absen dulu. Ada Citra, ada Kavana. Apa kabar nih semuanya? Ada Putri Ajeng, ada Fatih, ada Lisa, ada Velena. Kita tunggu, kita tunggu. Namanya itu Coach Sinta. Coach Sinta ini dia salah satu coach di sepak bola di Pondok Bambu. Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hmm. Undang Kak Sinta Purnama, masih menunggu. Kita tuh bakal nanya-nanya tentang keseharian dia, tentang ini ada udah. Selamat Oke, sore Kak. Selamat sore Kak Sinta. Nggak ada suaranya nih. Tes. Ada suaranya nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? aman. Aman ya Kak? Jadi kita nih kenapa ngundang Kak Sinta nih, gara-gara Kak Sinta waktu itu berstatement kalau wanita tuh bisa juga berkarya di dunia sepak bola waktu itu, dan juga sempat menyinggung gender equality juga di dunia sepak bola. Kita nih mau nanya Kak, sebelum jadi pelatih nih, eh, main bola dulu nggak sebelum jadi pelatih nih? Terus kapan kira-kira dari main bolanya tuh kapan? Dari awal. Eh, itu main futsal dulu A, SMA, main buat bermain di Liga Pro, itu bermain di terus Hmm. musim itu bermain KJI Petropa di Hmm. Hmm. Ke Kalau kok milih sepak bola atau futsal Kak? Gimana, ceritain dong? sepak bola dan futsal. Sepak bola, kalau sepak mungkin tertariknya WNJ, jadi WNJ Hmm. kuliah sepak bola juga, terus Hmm. kayak main main daripada main futsal. Jadi emang iya futsal bukan sepak bola Oh, futsal. itu. Iya. Coba Kak tes suaranya dulu tadi. Suaranya putus-putus. Oh, halo, halo. Tes tes suaranya putus-putus Kak. Ya, Tes aman. tes tes tes. Coba kita cek lagi ya. Tes tes suaranya. Lanjut nih Kak. Kalau misalkan udah aman. Mm, Kan di UNJ Kak ya, dengar-dengar tadi. Aduh.
iya UNJ. kan di UNJ tuh eh, gimana sih cara masuk UNJ gitu, apalagi perempuan terus milihnya sepak bola futsal kan itu. Di UNJ kan ada futsal ya kayak kalau cewek. Itu targetnya menjadi guru ya, karena kan kalau kita menjadi dengan kemarin kuliah itu nggak mau kuliah gitu, cuman abang nggak mau eh, kayak olahraga gitu apa aja gitu, tapi nggak mau. Cuman saya udah kuliah kemarin mandiri langsung, dan ya pilihannya jadi pas udah kita ya jadi guru Hmm. profesi udah, walaupun kuliah kita udah kayak belum sepak itu di tahun Kak, sorry, 2021. suaranya putus-putus tadi. Tadi suara putus-putus. Iya, suaranya nyala hidup gitu. Iya, handphone. Oke, coba. Iya, Oh, coba pakai earphone, coba pakai earphone atau TWS boleh. Ada bisa nggak? Kita menunggu, kita menunggu lagi. Tadi ada suaranya putus-putus ya. Nyala hidup, nyala hidup. Kita di kita tunggu dulu Kak Sintanya. oke, gimana nih? Aman, 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 bisa. Aman ya? Aman, aman, bismillah. Oke. Ya, kita lanjut nih Kak. Dari, Tadi udah sampai di mana tuh? dari lanjut tadi. Dari UNJ ya. Hmm, Itu sih dengan lulus di tahun 2022 hmm, September, ya alhamdulillah langsung dapat sekolah, tempat mengajar, hmm. terus balance juga dengan melatih gitu, jadwalnya yang nggak bentrok gitu. Jadi ya sekarang menikmati dengan melatih, sekolah, paginya sekolah ngajar di sekolah, sorenya ya SSB gitu. Wah, padat juga ya kayak. Jadi terus Alhamdulillah pada. ya, apa sih Kak yang bikin Kakak nih memotivasi diri tuh dipilih ke sepak bola tuh, apa motivasinya kira-kira? Motivasi ke sepak bola. Hmm, Awalnya itu karena kita itu dari kecil, ayah support bola, dari abang yang kedua, abang yang ketiga itu main bola, terus akhirnya nggak jadi. hmm, Jadi saya melihat potensi-potensi itu, saya melihat anak-anak gitu. Anak-anak tuh kayak sayang banget nih kalau anak-anak yang nggak, apa ya, dia punya potensi, dia punya skill individu dan segala macam, tapi nggak kita keluarin, itu kayak betul. sayang aja gitu. Kalau saya pribadi, daripada megang tim senior, saya lebih baik megang umur di 12 tahun ke bawah, karena kayak itu yang bisa nentuin mereka nih gitu, kayak nentuin mereka akan lanjut ke tim senior gitu, ke 14 atau enggak gitu, atau mereka akan bermain di 11v11 atau enggak gitu. Karena kalau anak yang kita tahu di semua SSB itu jarang banget yang 4 U14 itu full gitu. Kalau kecuali mereka enggak di akademi gitu, yang ada akademinya. Tapi kalau anak 12 tahun ke bawah itu pasti mereka masih banyak, dan tapi itu mereka masih random tuh, masih antara Hmm, mau meneruskan jadi pemain atau meneruskan atau ntar pindah lagi. Karena saya di SSB saya banyak di 12 tahun, ketika mereka menginjak 13 tahun udah bermainnya berubah 9v9 atau 11v11, mereka tidak tertarik lagi. Mereka lebih kayak kepengen badminton atau pindah ke hmm, futsal gitu. Mungkin yang kita arahkan sekarang, kenapa saya tertarik untuk melatih, karena saya melihat Indonesia itu tuh kekurangan
ya kita banyak pemain naturalisasi dan segala macamnya itu mungkin menurut saya makanya dari situ kita harus menyiapkan anak-anak ini gitu. Makanya kayak di kemarin kemarin itu yang di Barati saya mencoba untuk keluar untuk melihat anak-anak dan betul aja di event Barati tersebut itu banyak anak-anak potensi, banyak anak-anak yang mempunyai skill yang mungkin kalau kita asuh sebagai pelatih itu bisa naik. Bakal bisa mereka menemukan performanya masing-masing. Walaupun usia mereka itu dibilang usia 12 itu adalah usia emasnya anak-anak untuk naik atau untuk berhenti bermain bola atau sekedar hobi dan atau mereka harus menerusi hobi itu. Itu. Oh iya, apalagi kalau misalkan didikan kakak sendiri gitu kan, bakal ada kepuasan Hmm. sendiri. Misalkan pemainnya berkembang, pemainnya berlanjut gitu, fokus jadinya Hmm. level ke atas kayak gitu. Terus kira-kira Oke. ada yang nanya nih kak dari salah satu akun kak, itu Mm-mm. SSB-nya khusus cowok atau ada ceweknya juga ya kak? Oke, SSB Pondok Bambu itu saat ini hanya cowok. Mm-mm. Em, Kalau untuk cewek kita pasti welcome banget gitu. Kalau untuk SSB ya, karena kalau untuk SSB itu nggak mandang gender. Kita banyak melihat event-event dimanapun di beberapa event yang ada di Jabodetabek itu banyak tim-tim SSB itu pasti memakai ada anak satu anak ceweknya, pasti anak Hmm, dua ya, ceweknya. Karena itu kayak menurut saya pribadi, karena di event itu cewek itu misalkan kita pakai kategori 2012, ada cewek yang 2011 dan 2010 boleh bermain. Nah itu banyak pemain yang saya lihat pemain timnas kita yang putri itu tuh biasanya mereka yang berkembang-berkembang seperti pemain-pemain yang udah dikontrak di luar itu mereka bermain di tim SSB cowok dulu. Mereka iya. merasakan event di tim cowok dulu karena atmosfernya itu pasti berbeda. Tekanannya pasti berbeda. Jadi mereka mempunyai mental lebih kuat lagi di tim cowok gitu. Karena kita lihat tim cowok mainnya keras walaupun jarak mereka 1-2 tahun itu pasti menurut saya kalau untuk tim cewek mungkin harus mencoba untuk di sana. Iya, pasti ke bawah kan Hmm. permainan Pasti ke permainan bawah permainannya. permainan Betul. satu. Permainan cepatnya cowok, ya passing akurasinya atau mereka untuk yang kita tahu ya cowok apa pemain cewek kita banyak yang kontrol dada itu segala macam terus untuk trading itu kalau menurut saya anak usia dini untuk cewek ya kelahiran 2010 ke bawah lah itu harus bermain di SSB cowok dulu ikut kompetisi yang dia tuh SSB-nya cowok gitu biar mereka tuh terlibat terbiasa dengan permainan cepat permainan apa atmosfernya itu pasti berbeda banget yang saya tahu itu seperti itu. Kalau di Pondok Bambu cara daftarnya gimana ya kak ya? Cara daftar untuk Pondok Bambu saat ini kalau bulan Ramadan kita latihan seminggu sekali itu di hari Rabu jam 4 sampai jam setengah 6. Untuk biasanya kita latihan tuh di hari Kamis, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau untuk mau daftar, kita punya secret di Pondok Bambu, itu ada secret, nanti silakan datang di situ setiap latihan pasti ada manajemennya, gitu. Tuh buat teman-teman yang ingin daftar di Hmm. sesi Bambu cewek atau cowok bisa langsung ke Pondok Bisa, Bambu. bisa, bisa masuk. Mm-mm. Terus ada lagi nih kak, kalau Ya, tantangan yang kakak hadapi nih, selama berkarir di pelatih main di sepak bola ini gimana? Ada nggak? tantangannya simple banget. Semua pelatih pasti pengen menciptakan pemain. Betul. Pasti ingin menciptakan pemain. Kita nggak bukan cuman anak itu kasihan. Anak itu datang, orang tua juga mengeluarkan dana. Kayak kita itu kalau anak datang terus mereka cuman males-malesan atau mereka nggak dapat apapun pulang dari latihan itu adalah suatu yang gagal. Jadi kita pengen anak-anak itu datang, have fun, menyerap materinya, ketika kita ulang lagi mereka menyerap, nah itu adalah bentuk sukses, tantangan. Kalau menurut Hmm. saya terus tantangan yang berikutnya adalah ketika anak saya SSB ada SSB yang di atas levelnya dari Pondok Bambu dan tertarik. Nah itu adalah tantangan buat saya untuk menerbitkan lagi nih anak ini kurangnya apa gitu. Pasti kita pengen anak kita ini next level gitu. Walaupun nggak dengan kita tapi harus next levelnya gitu. Secara kemampuan, secara apa mental dan segala macam. Kalau misalnya tidak terbentuk, itu bakal membuat kita kecewa juga pasti kan sebagai pelatih kayak problem nih kenapa nih anak ini kok udah latihan 6 bulan tapi secara passingnya masih begini, secara jalannya masih begini, secara latihannya masih begini gitu itu tantangan buat kita. Kita harus mengubah anak itu jauh lebih baik gitu karena kita tahu semua di sini SSB itu ya
prabayar, beda dengan jalur prestasi ya, atau akademi dan segala macam. Ini kalau SSB itu kita harus membuat anak itu jadi gitu. Entah dari SSB manapun, mungkin saya pikir semua SSB pasti ingin menciptakan anak-anaknya untuk next level gitu, walaupun gak di SSB tersebut. Iya, jadi harus di-push, bukan harus di-push, jadi kayak harus dilatih benar-benar supaya teknik Iya, dasarnya juga bagus. betul. Gitu. Cuman Juga bakal dengan cuman dengan materi yang tidak melewatkan kapasitas anak itu ya. iya, betul. Jadi kayak Harus ya kita nggak bisa memaksakan materi, kita pindah materi terus tapi anak itu nggak naik-naik gitu secara kemampuan. Jadi itu yang salah ketika anak ini padahal belum baik nih di passingnya gitu. Tapi kita naikin lagi levelnya ya dia emang terpacu bakal untuk jauh lebih baik, tapi itu akan sulit dengan waktu yang mungkin lama ya. Kalau saya pribadi di SSB saya seperti itu. Saya naikin levelnya mungkin butuh acuan lagi nih, tapi ternyata makin sulit juga untuk mereka. Iya sih. Ada ini nggak pemain yang ideal menurut Kak Sinta nih gimana? Pemain yang ideal? Hmm, di mana nih? Pemain ideal Di di mana nih? pemain ideal dari grassroots-nya dari yang kakak pegang dulu deh. Mm-mm. Pemain ideal. Kalau di Atau saya tuh, keseluruhan boleh. Keseluruhan boleh. hmm, Keseluruhan boleh. kalau di SSB Pondok Bambu itu menarik ya. Menariknya gini, um, ada yang badannya gempal, Mm-mm. dia larinya kurang, kecepatannya kurang. Tapi secara bermain, visi dan misinya dia ada. Bagus. Ya. Iya, secara visi dan misinya ada. Ada pemain yang badannya pas di Mm-mm. kategori saya. Ada badannya pas, larinya kenceng, tapi secara visi dan misi nggak ada. Ketika dia dribbling itu nyampe depan, tujuan itu bukan ke gawang, dia balikin lagi ke belakang Oh, atau dia tekuk lagi. ya. Nah, tuh ada idealnya tuh kalau anak di Pondok Bambu tuh nggak ada yang spesial. Mereka sama. Mereka ada kekurangannya, mereka ada kelebihannya. Makanya di kita kalau nyatuin 7v7 atau 9v9, kita harus tahu nih, oh kekurangan ini, kelebihan ini. Nah, yang kekurangannya ditutupin ini. Nah, mereka tuh kalau bermain saling menutupi kekurangannya. Gitu. Betul. Jadi kalau dibilang ideal, nggak ada. Sebenarnya Nggak di ada. Pondok Bambu, tapi secara visi dan misi, mereka bisa saling menutupi kekurangan temennya. Kayak misalnya dia tahu temennya larinya lambat, oh temen gue larinya lambat. Mereka kasihnya sesuai akurasinya, tapi mereka support lagi. Mereka tahu kalau dia larinya lambat, tapi dia punya crossing coach gitu. Ya udah kasih. Nah itu saya menciptakan ke pemain saya untuk nggak ada salah-salah di tim gitu. Kalau nggak ada, kalian nggak ada yang bagus di sini. Makanya dari situ mereka satu sama lain ya tutup-tutupan kesalahannya itu. Jadi kalau dibilang ideal, nggak ada. Belum ada pemain yang ideal di situ. Gitu. Tapi kita Pemain ideal nggak ada. mencoba. Betul. Tapi tim Tapi di Kasinta tuh menurut saya hmm, bagus karena di hmm, suruh buat menutupi kelemahan pemain dan emang pas banget itu hmm, buat tutup hmm, di pemainnya kekurangannya di hmm. support temannya pasti itu bakal jadi tim Iya, yang kuat banget sih pasti. iya. Iya sih. Itu kalau saya nggak ada pemain yang ideal, istimewa tuh nggak ada. Saya menyatukan mereka. Yang penting ketika mereka marah-marah, itu kita harus ingetin lagi. Semua pemain di sini punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kamu nggak tahu kekurangan dan kelebihan teman kamu, berarti kamu belum satu tim di sini. Kamu belum berbau tim nih di sini gitu, masih sendiri-sendiri gitu. Makanya dari situ ya alhamdulillah kemarin kita berangkat itu benar-benar anak yang benar-benar 2 tahun yang saya apa ya saya didik banget. Jadi saya tahu banget karakter mereka. Dari mereka suka main game apa, mereka suka di luar itu seperti apa gitu. Mm-mm. Ada yang nanya nih coach, ada yang nanya. Ya, Mau nanya cara pemain kalau lagi gak mood itu ngatasinnya gimana agar moodnya balik lagi gitu. wah, kalau di usia dini 12 tahun, cara pemain gak mood. Kalau itu problem saya tuh ketika anak pulang sekolah di hari Kamis atau bangun tidur di hari Sabtu. Hmm. Nah, itu di hari Kamis tuh biasanya mereka nggak mood itu kita harus tanya dulu problem anaknya gitu. Gimana di sekolah tadi? Kita harus tanya. Kayak ya Hmm. pasti dia cerita, coach tadi di sekolah begini, apa Hmm. teman saya bercandanya begini, ada kelewatan. Terus ada juga saya nggak mau latihan tapi disuruh mama saya latihan. Itu banyak banget problem kayak gitu. Oh, Jadi anaknya datang nggak mood gitu. Ya salah satunya kita cuman kasih
dulu bola gitu, kayak kamu juggling dulu gitu, berapa sentuhan dan segala macam. Nanti kalau ketika dia nggak mood, kita juga nggak bisa maksa gitu. Karena ya dia datang bukan dengan kemauan dia, apalagi yang kalau dibilang tadi orang mama saya maksa saya untuk latihan gitu. Nah itu susah untuk anak itu, untuk mereka datang lagi itu susah karena mereka emang udah dari rumah itu udah nggak niat gitu. Kalau misalnya nggak mood yang dari pagi itu biasalah bangun pagi anak-anak kan. Mungkin mereka pikir Sabtu itu ya bangunnya siang gitu kan. Nah, tapi kalau datang dengan pagi nggak mood ya mungkin kalau cara salah satu saya kalau di pagi hari itu ya saya suruh jogging dulu biar mereka kayak ya udah itu sambil kita setting lapangan anak-anak kita suruh jogging aja dulu. Jogging, juggling gitu, Iya, joggling. jogging, juggling gitu. Atau main kucing-kucingan duduk ke mereka gitu. Yang membuat mereka menarik gitu. Asal anak itu datang nggak duduk gitu. Kita nggak bisa untuk anak itu dia nggak nyentuh bola gitu. Karena kan kita olahraga di lapangan, bersentuhan dengan bola gitu. Kita bermain dengan bola. Jadi ketika mereka datang ya kita harus paksa untuk mereka, yaudah kalau kamu nggak mood tapi kamu jogging dulu. Nanti itu bakal meningkatkan mereka ketika game, ketika temannya materi gitu. Kita harus bisa uh, buat anak itu datang tidak sia-sia gitu. Oh, ya. Oke kak, terakhir, terakhir, Hmm, harapan kakak untuk sepak bola wanita Indonesia apa? Terakhir, satu. gimana? Harapannya, harapan kakak nih untuk sepak bola wanita di Indonesia. Harapan untuk sepak bola wanita Indonesia. Ya, Cuman satu sih, liga harus berjalan. jadi harus berjalan. Liga Amin. harus berjalan. Iya, Kalau liga harus berjalan. ya. Kita em, banyak banget, banyak banget. Kayak kemarin yang saya lihat di SBWI, beberapa timnas kita udah seleknas terus ya dari kemarin Lampung yang postingan terakhir, terus DKI itu kita bisa lihat atmosfer anak-anak usia segitu aja udah segitu. Apalagi Yes. seniornya, seniornya lebih banyak. Atau mungkin dibilang U23 atau timnas senior itu pasti banyak banget. Masih banyak. Makanya iya, makanya biar em, harapan yang terbaik itu adalah Liga 1 berjalan dulu. Liga itu berjalan dulu. Biar kita tahu nih em, apa ya bibit-bibit Indonesia itu banyak banget, banyak banget. Apalagi putri, wah banyak banget. Harus makanya kenapa Liga berjalan kita lihatlah misalnya kalau bahas sedikit kayak event-event putri, apalagi minim kan, mungkin hanya daerah-daerah tertentu yang mengadakan atau hanya apa ya golongan atau asosiasi gini seperti ASBWI yang menyelenggarakan gitu karena emang jarang untuk event itu. Kalah banget sama event cowok. Kalau Hmm. cowok kan dari usia dini tuh banyak banget tuh, banyak banget kita bisa ikut di mana-mana aja. Tapi kalau untuk cewek itu minim banget. Um, Maka dari itu emang salah satunya jalan keluar dari biar kita bisa up lagi levelnya ya liga kita jalankan dulu. Biar kita bisa melihat di mana-mana itu banyak bakat di penjuru Indonesia itu banyak banget bakatnya. Baik, baik, terima kasih. Baik kak, terima kasih Eh, untuk sama-sama. keputusannya. Iya, terima Iya, kasih. terima kasih. Makin bagus melatihnya, makin berkembang wawasannya. Amin. Amin, 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 Semoga amin, untuk aku lebih baik lagi ke depannya. amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Sinta. Dadah, dadah. Sampai jumpa di Ya, video lainnya. terima kasih guys. Dadah.